Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Ia telah memberi kita beribu-ribu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan agar dapat menyelesaikan tugas filsafat ilmu kali ini. Sholawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lilis Julianti Marbun. Nama saya Latifatunisa Huta Barat. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Usiono MA selagi mata kuliah Filsafat Ilmu. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Apa sih Islamisasi ilmu pengetahuan itu? Islamisasi ilmu pengetahuan secara bahasa yaitu pengislaman. Sedangkan secara istilah yaitu Islamisasi merupakan kata benda abstrak dari kata Islam yang merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, Islam merupakan agama yang memerintahkan umatnya untuk menjadikan agama Islam sebagai sumber utama yaitu rahmatan lil alamin. Bagi komunitas Muslim, Islam adalah sebuah sistem agama, kebudayaan, dan peradaban secara menyeluruh. Ia merupakan sistem holistik yang menyentuh setiap aspek kehidupan manusia. Etika dan nilai-nilainya menyerap setiap aktivitas manusia, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan. Kemunculan Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan keprihatinan dari beberapa ilmuwan Islam dalam melihat perkembangan sains modern, yaitu adanya dikotomi atau pemisahan antara agama dan sains. Topik ini dianggap sebagai kebangkitan kesadaran umat Islam atas ketertinggalannya dalam ilmu pengetahuan yang didominasi oleh Barat. Dikotomi ini memunculkan sebuah konsep yang bernama sekularisme, yang berpandangan bahwa agama hanya cukup di wilayah privat. Itulah materi dari kelompok kami. Kami akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Baiklah, saya akan bertanya kepada Saudari Latifatunisa. Yang pertanyaannya, dari materi yang saya jelaskan faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lilis. Apa saja faktor Islamisasi intelektual? Yang pertama yaitu abstrak Islamisasi muncul karena kekhawatiran intelektual Muslim yang melihat umat Islam berada dalam krisis akibat penerapan ilmu pengetahuan Barat yang berbasis sekunder. Yang kedua,
konsep sekunder dalam ilmu pengetahuan tidak sesuai dengan umat Islam karena memisahkan agama dari ilmu. Itu jawaban dari buku yang saya baca. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu apa yang menjadi tantangan Islamisasi ilmu pengetahuan? Tantangan Islamisasi ilmu pengetahuan adalah tantangan yang paling besar saat ini dalam kegiatan proses Islamisasi ilmu pengetahuan dan merupakan real challenge adalah komitmen sarjana dan institusi pendidikan tinggi Islam sendiri. Tantangan globalisasi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin membingungkan. Berarti semakin berkembangnya zaman, maka semakin kita merasa kebingungan akan adanya Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya bisa dibilang begitulah. Baik, masuk ke pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa konsep Islamisasi ilmu pengetahuan sangat penting untuk diterapkan? Karena Islamisasi ilmu pengetahuan diharapkan bisa membebaskan kaum muslim yang bertentangan dengan Islam bahkan menjadikan sekunder. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang saya telah berikan. Selanjutnya, Saudari Latifatun Nisa akan menanyakan kepada saya. Baiklah, saya akan menanyakan pertanyaan kepada Saudari Lilis. Yang pertama, pertanyaan saya, mengapa Islam mengalami ketertinggalan dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Tolong dijelaskan ya. Baik, saya akan menjawabnya. Islam mengalami ketertinggalan dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena umat Islam meninggalkan pesan-pesan yang diberikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Penyebab lainnya ialah karena umat Islam terlibat dalam konflik internal tersebut. Oh, karena umat Islam itu terlibat dalam konflik internal ya? Iya, karena umat Islam ini meninggalkan pesan-pesan yang telah terdahului dari zaman ke zaman. Oke, pertanyaan yang kedua. Kapan Islamisasi secara besar-besaran terjadi? Islamisasi secara besar-besaran terjadi itu di Indonesia pada abad ke-9 Hijriah yang didukung oleh kemunculan kekuatan politik Islam dengan berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, dan Ternate. Oke, Islamisasi secara besar-besaran terjadi di Indonesia pada abad ke-9 Hijriah ya. Baiklah, pertanyaan ketiga. Apa pengaruh proses Islamisasi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia pada saat ini? Pengaruh proses Islamisasi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia yaitu munculnya pengajian di langgar atau masjid sebagai sarana pendidikan, munculnya pondok-pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diasuh oleh kiai. Begitu kira-kira. Oke, sekian pertanyaan dari saya serahkan kepada moderator. Itulah materi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.